Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore. Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramai. Saya mahasiswa dari Stika Sukabumi, program RPL 3, Prodi Sarjana Kelautan. Sebelumnya ini kan Bapak siapa? Bapak Damar. Bapak Damar. Iya. Bapak Damar itu panjangannya apa Pak? Oh ada kepanjangan Bapak Damar. Dadang Martin saya itu. Dadang Martin. Iya. Keren ya Pak ya. Mantap. Tapi biasa dipanggil Damar. Bapak Damar. Menutupi. Iya. Pak, Bapak itu selaku kepala desa ya Iya. Pak ya? Siap. Nah ini Pak, maksud kedatangan saya di sini yaitu saya ingin memaparkan ya Pak, atau misalkan melakukan wawancara mengenai bencana ya yang terjadi di kampung ini. Saya juga melihat dari Ya. beberapa kemarin itu ada berita ya bahwa di sini Ya, baru betul. terjadi banjir ya Pak ya. Iya. Nah, yang ingin saya ketahui lebih dalam lagi yaitu kira-kira Pak, menurut Bapak tuh apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana tersebut Pak? Kemarin kenapa bisa banjir? Ya. Jadi kurang lebih kan berhubung sekarang lagi musim hujan ya. Jadi volume atau curah air dari langit itu tinggi, curah hujan tinggi. Ditambah mungkin berhubung di desa ini banyak sekali dengan sungai-sungai mengalir. Nah, dan juga mungkin dari masyarakat itu sendiri kurang Kesadaran. misalnya ya, jadi kurang kesadaran tentang lingkungan, model sampah lah atau itu. Jadi mungkin air itu menggenang sehingga si air dari sungai itu naik dan menyebabkanlah banjir. Jadi salah satunya begitu Pak. Tapi yang saya lihat juga sungai-sungai di sini tuh kecil-kecil ya. Jadi kalau Iya. misalkan emang ada sampah yang menumpuk mungkin beresiko ya. Ya belum bisa seperti itu. Ya, selain banjir juga Pak yang ancaman-ancaman yang terjadi itu karena faktor-faktor dari sering penebangan hutan kan bisa jadi longsor. Ya itu longsor. Itu karena mungkin tanahnya kurang kuat juga atau apa, apalagi saya lihat ini wilayah pegunungan ya Pak. Ya. Gitu. Ya, mungkin yang ancaman yang mungkin akan terjadi, amit-amit sih enggak ya Pak ya, mungkin banjir, longsor, sama mungkin wabah penyakit ya Pak. Ya penyakit. Ya, karena kan menurut Bapak kira-kira ini banyak warga tidak yang sakit gitu, atau misalkan datang ke puskesmas? Ya, sejauh ini mungkin terbilang cukup banyak lah. Mungkin kan ini juga curah hujannya masih lebih tinggi, terus masih juga dalam keadaan ya bisa di atas, kita masih agak sisa-sisa banjir gitu kan ya, yang Iya, masih betul. itulah sisa banjir. Mungkin akibat dari itu timbullah jentik nyamuk mungkin ya, kan itu jadi salah satu penyebab ya, mungkin dari demam berdarah dan Betul hal sekali, sebagainya mungkin ya. Bapak. Ditambah lagi mungkin dari diare juga gitu kan, Iya. itu berpengaruh dari airnya juga. Iya. Atau Penyakit bahkan kulit ada bisa aja. ya ada beberapa warga itu yang terserang penyakit kulit mungkin ya, karena kan kalau mandi itu airnya agak kotor-kotor gimana gitu akibat dari banjir gitu kan ya. Betul Pak. Ada beberapa yang seperti itu. Iya, betul. Nah, tapi Pak, Bapak sejauh ini pengetahuannya cukup ya, keren juga. Alhamdulillah, soalnya Ya. saya dulu sekolah di kesehatan Oh, Pak. Iya. Masya Allah, pantesan saja ya. Iya, SMK mungkin, tapi Iya. cukup lah. Cukup lah, keren Pak. Nah, pas bencana yang pernah terjadi belakangan ini, apa saja Pak mungkin di kampung ini atau di desa Bapak? Selain banjir dan longsor, mungkin bencana itu ya tanah amblas mungkin ya. Ya tanah amblas bisa juga terjadi gitu. Terus ya berhubung sekarang musim hujan juga ya, pasti ya gak jauh dari banjir sih, kayaknya banjir dan sebagainya gitu. Jadi kalau gempa gimana Pak? Kira-kira ini ada gempa kan? Kalau gempa sejauh ini belum ya. Kalau gempa itu Amit-amit. ya amit-amit juga Jangan. kalau mau terjadi jangan lah, Iya, itu kan jangan. bisa menimbulkan kerusakan besar juga. Iya, Gitu. Gempa sih jarang. Paling dari longsor tadi kata Bapak benar, longsor soalnya kan di sini banyak lahan-lahan yang terbuka gitu. Oh, iya. Yang awalnya itu pohon-pohon tinggi menjulang kok ditebang. Wah, Oke, baik Pak, berarti tadi longsor ya Pak ya? Iya. Longsor mungkin terjadi akibat mungkin kurangnya kesadaran ya pasti dari masyarakat juga sih itu berpengaruh intinya. masyarakat. Betul sekali Pak. Nah selanjutnya Pak, yang ingin saya tanyakan, kerusakan yang terjadi Pak akibat dari bencana tersebut. Oh iya, Apa? terkait kerusakan pasti banyak gitu. Betul. Yang pertama mungkin akibat dari banjir itu pasti rumah-rumah ataupun barang-barang properti milik warga itu ya
ada yang hanyut juga gitu. Bahkan ada sampai rumah warga itu yang istilahnya roboh gitu gara-gara akibat banjir yang terlalu kuat mungkin itu. Ditambah juga berhubung banjir ini kan agak tinggi gitu, jadi aktivitas warga itu untuk bekerja ataupun apapun itu jadi terhambat atau agak macet gitu mungkin ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti bisa saya simpulkan tuh faktor lingkungannya dapat, terus juga kalau mempengaruhi mental gak sih Pak, mental warga itu? Yang pasti apalagi kan akibat dari kerusakan yang rumahnya hancur gitu pastilah kena mental juga. Apalagi ada sebagian usaha juga yang hancur gara-gara itu, ada ruko juga yang kebanjiran dan barang-barang juga ada yang kebawa banjir gitu kan. Jadi supaya hilang istilahnya pastilah shock atau gimana gitu dari masyarakat tersebut. Berarti faktor lingkungan, kesehatan mental, terus juga ekonomi terhambat ya, terus penyakit juga. Penyakit sudah pasti. Oke Pak, selanjutnya, nah ini yang terakhir itu saya ingin bertanya, sebelum terjadi bencana ini atau jauh-jauh hari gitu ya, suka ada gak sih dari relawan-relawan atau misalkan dari tim kesehatan yang melakukan kegiatan promotif atau misalkan penyuluhan ke kampung ini atau ke desa ini? Sejauh ini yang pas terakhir kali ada itu penyuluhan kurang lebih 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu itu apa Pak? Sebelum pas ya kalau nggak salah saya juga agak lupa, itu yang membahas tentang bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar, tentang kita itu harus seperti apa kalau keadaan genting sih, ataupun ada istilahnya pas ada bencana langsung gimana gitu, istilahnya preparing sebelum ada itu teh kita harus bagaimana dan cara menanggapinya gimana gitu, cara untuk menanggulangi sedikit sebagai warga sebelum nantinya ada bantuan dari pusat misalkan dari pemerintah untuk menanggulangi tersebut. Kurang lebih seperti itu sih. Aduh, udah agak lama gitu itu 3 bulan yang lalu. Berarti pra bencana ya. Pra bencana. Ya, simulasi. Nah, kalau misalkan tadi kan sudah ya Pak, saya simpulkan sosialisasi itu penyuluhan juga pernah ada ya, mungkin udah lama juga. Tapi mungkin karena bencana ini kita nggak tahu datangnya kapan ya, jadi itu tidak terduga ya, makanya mungkin preparing itu perlu, mungkin karena warga masih ada aja yang ngeyel atau apa, nggak ngikuti, sibuk sendiri istilahnya gitu. Tapi Bapak sendiri sudah sering sekali mengingatkan tidak ke warga-warganya untuk sejauh ini sering banget gitu ke warga. Apalagi untuk warga-warga sekitar tetangga saya gitu diingatkan tentang bahaya bencana alam mungkin sebagainya. Nah, persiapan. Soalnya kan sekarang tuh cuaca sedang tidak baik. Curah hujan tinggi dan pasti beresiko tinggi. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaannya. Baik. Mungkin nanti saya insya Allah akan diadakan nanti penyuluhan. Siap, ditunggu. Mengenai simulasi bencana. Jadi apa sih ketika bencana terjadi itu kita harus ngapain dulu? Betul. Jadi supaya warga lebih preparing lagi, karena kan seperti ini banyak masih saya lihat tuh masih sejauh ini disimpulkan warganya masih belum paham ya. Agak kurang Pak. Perlu diedukasi lebih lah terkait dengan pra bencana itu seperti apa gitu. Betul. Jadi warga itu siap kalau misalkan ada ada bencana gitu, susulan atau gimana. Baik Pak, mungkin itu saja untuk saat ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mengganggu ya Pak. Enggak apa-apa. Saya sangat bersyukur sebagai kades ada kunjungan dari anak-anak mahasiswa terkait. Terima kasih Pak. Pak, ini saya boleh dipanggil? Boleh. Itu berhubung kopi-kopi ya seadanya aja lah. Pak, saya izin pamit ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Damar. Mangga.